Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Rekan-rekan yang Bapak cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, rekan-rekan kelas 11 yang Bapak hormati, yang Bapak cintai, kita lanjutkan pembelajaran materi tarikh sejarah kebudayaan Islam, yang mana di minggu-minggu sebelumnya pembahasan kita masih membahas as-sanatus tsaniyah minal hijrah, yaitu tahun kedua Hijriah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita juga masih membahas as-sanatus tsaniyatu minal hijrati, tahun kedua Hijrah. Di sini yang akan kita bahas adalah ghazwatu Qainuqa. Beberapa peperangan tahun ini, alias perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah ini, dan kita akan menyinggung sedikit tentang perang Bani Qainuqa. Di tahun kedua Hijriah ini apa saja, atau ada perang apa saja yang terjadi pada tahun kedua Hijriah ini? Fis-sanatis tsaniyati, rekan-rekan yang sudah ada kitabnya bisa dilihat, kitab Khulasah Nurul Yaqin juz kedua halaman 9. Fis-sanatis tsaniyati minal hijrati hadasat ghazwatu Waddan. Dalam tahun kedua Hijrah, alias 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, terjadilah yang disebut dengan perang Waddan. Kemudian Wabuatin, dan perang Buat, wal Usyairati, dan perang Usyairah, wa Badril Ula. Kemudian terjadi juga perang Badar pertama. Kemudian wa Qorqoratil Qadri, dan Qorqoratul Qadar. Nah, yang barusan disebut yaitu perang Waddan, perang Buat, perang Usyairah, perang Badril Ula, kemudian wa Qorqoratil Qadri, walam yaqa fil jami'i harbun. Ya, walam yaqa fil jami'i harbun. Tetapi kesemuanya itu tidak sampai terjadi pertempuran. Ada rencana peperangan, akan tetapi kesemuanya itu tidak sampai terjadi pertempuran. Wa fiha hadasat ghazwatu Badril Kubra wa Qainuqain wasawik. Ya. Dalam tahun itu pula terjadilah perang Badar Kubra alias perang Badar besar, kemudian perang Qainuqa dan perang Sawik. Kita bahas dulu sedikit. Yang pertama tadi di tahun kedua Hijriah ini hadasat ghazwatu Waddan. 1.
terjadi perang Waddan. Akan tetapi tadi kan tidak sampai terjadi pertempuran. Waddan itu apa? Lihat ada penjelasannya di bawah kitab. Waddan qaryatun baina Makkah wal Madinah. Waddan itu adalah suatu daerah antara Mekah dan Madinah. Kharajar rasulu ilaiha wa ma'ahu sittuna rajulan li'atiradi airi Quraisyin falam yalhaqha. Ya. Waddan itu adalah suatu daerah antara Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke daerah itu dengan 60 orang lelaki untuk menyerbu kafilah orang-orang Quraisy, tetapi tidak menjumpainya. Walam yalhaqha, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpainya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan perang Buat. Buat itu adalah Jabalun jihata yanbu'a kharaja ilaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu mi'ata rakibin li'atiradil 'airi falam yajidha. Yang disebut perang Buat ialah satu gunung yang mengarah ke Yanbus. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke sana dengan 100 orang tentara berkuda untuk menyerbu kafilah Quraisy, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpainya pula. Jadi otomatis tidak terjadi pertempuran. Dan yang ketiga adalah perang Usyairah. Perang Usyairah itu adalah wadin qaribun min yanbu. Wadin qaribun min yanbu. Suatu jurang dekat Yanbus. Ya, suatu jurang dekat Yanbus. Kharaja ilaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu mi'atani wa khamsuna rakiban li'atiradil 'air. Usyairah ini adalah suatu jurang dekat Yanbus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke sana beserta 250 orang tentara berkuda untuk menyerbu kafilah orang-orang Quraisy. Lalu yang keempat, nah, yang sama yang barusan itu perang Usyairah juga tidak terjadi pertempuran karena di sana tidak ada siapa-siapa. Kemudian yang keempat adalah perang Badrun, ya, alias perang Badar. Ma'un baina Makkah wal Madinah wa tusamma ghazwata Safwan. Ya. Badar adalah sebuah tempat air antara Mekah dan Madinah. Perang Badar juga dinamai juga dengan perang Safwan. Lalu yang kelima, Qorqoratul Qadri. Ada yang disebut dengan perang Qorqoratul Qadri. Maudi'un qaribun minal Madinah. Qorqoratul Qadri ini adalah sebuah tempat dekat kota Madinah. Lalu yang selanjutnya ada lagi yang disebut dengan perang Sawik. Ya, perang Sawik. Sawik itu adalah huwa an-na'imu min daqiqil hintoti wasyair. Sawik itu adalah makanan lunak yang dibuat daripada tepung syair dan gandum yang halus. Kenapa perang itu disebut dengan perang Sawik alias makanan yang lunak yang dibuat dari tepung? Karena kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ghazwati wa ma hu mi'ata rakibin. Falamma sami'al musyrikuna bi khurujihi harabu wa kana ma'hum sawikun. Nah, ya. Seperti itu. Perang Sawik itu merupakan sebuah makanan lunak yang dibuat daripada tepung syair dan gandum yang halus.
Lalu kharaja Rasul, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama-sama sahabatnya, sejumlah 200 orang tentara berkuda. Lalu ketika orang-orang musyrik mendengar dan mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat keluar untuk memerangi mereka, maka harobu, larilah mereka itu semuanya. Perang itu disebut perang Sawik, sebab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerbu mereka, lalu mereka semua lari dengan meninggalkan makanannya, dan makanan yang ditinggalkannya itu adalah sawik. Ya, maksudnya agar ringan beban mereka dalam melarikan diri itu. Jadi mereka membawa makanan yang banyak, yaitu sawik yang dibuat dari tepung. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah untuk menyerbu mereka kaum muslimin yang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lari kabur sambil meninggalkan makanan sawik tersebut. Maka perang tersebut disebut dengan perang sawik. Kalau kita misalkan di Indonesia buat makanan gehu misalkan, kemudian kita lari, gehunya ditinggalkan, maka disebutnya dengan perang gehu, ya seperti itu. Ya. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita bahas Ghazwatu Badril Kubro, ya, yaitu perang Badar Kubro atau perang Badar besar. Ini perlu rekan-rekan fahami, di dalam tarikh sejarah Islam itu ada istilahnya Ghazwah, ada lagi istilahnya Sariyah. Apa bedanya? Kalau Ghazwah merupakan sebuah peperangan yang mana perang tersebut diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sariyah adalah peperangan yang hanya sahabat-sahabat Nabi yang ikut dan Rasulullah tidak ikut. Jadi ada bedanya, pertama Ghazwah, yang kedua adalah Sariyah. Pada pembahasan kali ini adalah Ghazwatu Badril Kubro, perang Badar besar. Otomatis kalau istilahnya adalah Ghazwah, di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam peperangan tersebut. Ghazwatu Badril Kubro hiya al-furqan alladhi a'azzallahu bihil Islam wa rafa'a manarahu wa tamasa syirka wa kharraba arkanahu. Perang Badar Kubro adalah suatu bukti yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan agama Islam, menegakkan panjinya, menghapus kemusyrikan, dan membongkar akar-akarnya. Baik rekan-rekan, bulan Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi kaum muslimin, berarti bagi umat Islam. Salah satu peperangan tersebut adalah Ghazwatu Badril Kubro, perang Badar. Perang Badar Al-Kubro terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua sesudah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dalam perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim. Jadi dalam perang Badar ini jumlah kaum muslimin sebanyak 313. Jadi 313 orang muslim, kemudian 8 pedang,
6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Di dalam perang Badar ini sangat luar biasa sekali. Umat Islam jumlahnya hanya sedikit. 313 pasukan kaum muslimin hanya membawa 8 belah pedang, ya. Kemudian 6 baju perang dan 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan lawannya alias kaum kafir Quraisy memiliki 1.000 orang, bahkan dalam sejarah lain disebutkan sekitar 1.300 orang. Kemudian 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Bandingkan oleh rekan-rekan, sangat luar biasa, timpang sekali kedua pasukan ini, yaitu kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy. Siapa saja? Pertama adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian Sayyibah bin Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah. Ya, 3 orang ini tewas langsung pada saat perang Badar. Nanti pada kesempatan yang lain kita bahas kenapa 3 orang ini sampai tewas pada saat perang Badar. Jadi sebelum perang Badar dimulai, nanti 3 orang ini adu tanding bersama 3 kaum muslimin, yaitu Hamzah nanti, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubaidah. Nah, di sini kita akan coba membahas kisah perang Badar dari penyebab hingga kemenangan umat Islam di bulan Ramadan yang akan kita rangkum dalam penjelasan berikut ini. Yang akan pertama kita bahas adalah penyebab perang Badar. Dari berbagai buku sejarah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perang Badar. Di antaranya, 1, kebencian Abu Jahal. Abu Jahal ini alam kunyah, ya. Nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Abu Jahal ini nama aslinya Umar bin Hisham. Sebagaimana dulu Rasulullah kan pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ya Allah, perkuatlah agama Islam dengan masuknya salah satu Umar 2. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Ternyata di tahun ke-5 kenabian dulu pada saat di Mekah yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Dan yang satu lagi Umar bin Hisham, ini nama aslinya adalah Umar bin Hisham, kemudian alam kunyahnya adalah Abu Jahal, atau alam kunyah yang lain disebut dengan Abul Hakam. Penyebab terjadinya diantaranya adalah 1, kebenciannya Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sejak menerima wahyu di usia 40 tahun, kemudian dilindungi oleh pamannya alias Abu Thalib. Ya, pamannya itu merupakan pemimpin Bani Hashim dan suku Quraisy, yaitu pamannya itu adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Setelah kematian Abu Thalib, setelah wafatnya Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, sayangnya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Umar bin Hisham atau yang disebut dengan Abu Jahal, yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad SAW. Kemunculan Nabi Muhammad SAW dan kegiatan berdakwahnya telah mengecam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Begitu juga dengan sisa kaum Quraisy lainnya yang melihat kaum Muslim sebagai penjahat yang mengancam lingkungan dan kewibawaan mereka. Lalu penyebab yang kedua, penyebab terjadinya perang Badar adalah umat Islam ditindas. Perlakuan buruk terhadap kaum Muslim tidak hanya berlangsung di kota Mekah saja, namun kaum kafir Quraisy juga menekan kaum muslimin hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang
dan menguasai harta benda kaum muslimin karena takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslim. Bahkan kaum Quraisy yang memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang pada masa itu, sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab perang Badar Kubra. Yang ketiga, penyebab lain dari perang Badar adalah perampasan harta benda dan pengusiran kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW gencar melakukan dakwahnya, orang-orang musyrik, terutama orang-orang musyrik Mekah, sudah melancarkan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka. Hilangnya perlindungan dari Abu Thalib juga turut meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslim di Mekah. Teror inilah yang memaksa umat Islam untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun, karena mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah, akibatnya harta benda tersebut menjadi sasaran perampasan kaum kafir Quraisy. Jadi, harta benda umat Islam, hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, dan harta umat Islam semuanya yang hijrah ke Yathrib alias ke Madinah, itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Harta yang ditinggalkan di Mekah mereka jual, mereka rampas. Bagi umat muslim, perang Badar merupakan peristiwa besar. Sebab peristiwa ini merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin menang meskipun kalah dalam jumlah. Saking hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menamainya sebagai Yaumul Furqan atau hari pembeda. Karena pada hari itu dibedakanlah mana yang hak dan mana yang batil. Saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan besar untuk kaum muslimin dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Pertempuran Badar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menyebutkan lewat beberapa ayat di dalam Al-Quran, diantaranya di surah Ali Imran di ayat 123 sampai ayat 126, bahwa perang Badar ini merupakan suatu peperangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menolong mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Kemudian di ayat yang ke-24-nya, "Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalathati alafim minal malaikati munzalin." Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Jadi pada saat perang Badar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu umat-umat muslim, membantu umat-umat mukmin dengan menurunkan 3.000 malaikat dari langit. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikah musawwimin. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-126-nya,
Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Jadi perang Badar yang jumlahnya sangat timpang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, memberikan kemenangan kepada umat Islam. Semata-mata kemenangan tersebut adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tadi telah diceritakan bahwa umat Islam ini jumlahnya hanya 313 saja. Kemudian kaum kafir Quraisy itu jumlahnya sampai 3000 lebih. Dan pada saat adu tanding, Hamzah bin Abdul Muttalib melawan Utbah bin Rabi'ah pada awal peperangan. Kemudian Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. Kemudian Ubaidah melawan Syaibah. Kemudian Syaibah melawan Ubaidah. Ternyata 3 kelompok kafir yang tadi, 3 orang pemimpin kafir yang tadi tewas pada saat perang Badar. Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah. Itu juga mereka tewas pada saat awal pertempuran perang Badar. Sehingga membuat nyali-nyali pasukan kafir Quraisy pada saat perang Badar tersebut, mereka menjadi sangat ketakutan. Dan pada saat perang Badar itu pula, rekan-rekan perlu paham, perlu tahu bahwa pemimpin orang kafir tersebut yang bernama Abu Jahal itu tewas pada saat pertempuran perang Badar. Kemudian ada lagi yang tewas pada saat pertempuran perang Badar itu, namanya adalah Umayyah bin Khalaf, itu oleh Bilal bin Rabah. Abu Jahal dipenggal kepalanya itu oleh Ibnu Mas'ud, ya, oleh Ibnu Mas'ud. Insyaallah untuk pembahasan tentang tewasnya Abu Jahal kemudian Umayyah bin Khalaf, dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti pada saat tahun kedua Hijriah ini juga ada yang disebut dengan perang Bani Qainuqa. Insyaallah kita